Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk menganalisis portal pelengkung sirkular akibat beban merata. Sebagai ilustrasi, di sini saya tayangkan contoh dari portal pelengkung sirkular yang diberikan beban merata, yang terapannya ada di lapangan. Kemudian dalam contoh perhitungannya kita akan gunakan struktur portal berikut ini. Jadi kita akan menggunakan portal dengan bentang 12 meter dan tinggi 6 meter. Kemudian pada bagian atas dari portalnya kita berikan beban merata sebesar Q, konstan, sama dengan 3 ton per meter. Terlebih dahulu kita akan mengidentifikasi dari strukturnya. Kita akan berikan titik penting berupa titik A dan titik B pada tumpuan sebelah kiri dan tumpuan sebelah kanan, disertai dengan prediksi arah reaksi yang terjadi, meliputi reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontalnya. Selanjutnya, di sini kita dapat menghitung reaksi tumpuan yang terjadi pada portal tersebut. Di sini kita akan pertama-tama mencari reaksi yang terjadi pada titik B. Berarti kita akan mencari nilai RB. Kita berlakukan sigma momen di titik A sama dengan 0, sehingga yang berkontribusi di sana adalah beban merata, serta RB itu sendiri. Untuk arah dan besarannya silahkan nanti teman-teman mencermati. Kemudian di sini diperoleh nilai dari RB sama dengan 18 ton ke arah atas. Kemudian nilai dari RA di sini teman-teman dapat cari dengan kesetimbangan gaya dalam berupa sigma V sama dengan 0. Akan diperoleh nilai dari RA sama dengan RB sama dengan 18 ton ke arah atas. Karena memang struktur yang kita tinjau saat ini simetris. Beban yang bekerja itu merata dari ujung sebelah kiri hingga ujung sebelah kanan. Nilainya juga konstan, sehingga nilai RA sama dengan RB. Kemudian untuk HA-nya, karena di sini tidak terdapat komponen arah horizontal yang terjadi, baik berupa reaksi maupun gaya luar, maka nilai HA sama dengan 0. Teman-teman dapat periksa dengan menerapkan prinsip kesetimbangan gaya dalam berupa sigma H sama dengan 0. Sehingga dari perhitungan reaksi tumpuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada titik A dan titik B hanya terjadi reaksi arah vertikal sebesar RA dan RB yang nilainya sama sebesar 18 ton. Selanjutnya, teman-teman dapat menghitung gaya dalam yang terjadi. Hal yang sama seperti yang kita terapkan pada materi sebelumnya, jadi kita akan potong portalnya sejarak X, sehingga pada ujung yang terpotong tersebut akan timbul gaya dalam, seperti NX atau gaya normalnya, DX atau gaya gesernya, dan MX atau momennya. Serta di sini ada informasi tambahan, di mana sudut yang dibentuk oleh potongan titik tersebut adalah sebesar alpha X. Lebih lanjut, di sini teman-teman dapat menguraikan juga gaya yang terjadi serta reaksi yang terjadi pada portal yang kita tinjau. Jadi di sini kita memiliki sebuah beban merata sebesar Q sepanjang X. Kita dapat ekivalensikan menjadi beban terpusat, yaitu PX sama dengan Q dikalikan X. Kita dapat uraikan PX ini menjadi PX cos alpha dan PX sin alpha, di mana alpha ini menyesuaikan dengan sudut yang dibentuk oleh titik tinjauannya tadi. Kemudian untuk reaksi yang terjadi pada titik A, di sini kita juga ikut uraikan sesuai dengan sudut yang digunakan, yaitu alpha. Jadi di sini pada titik A, untuk HA-nya akan terjadi HA sin alpha dan HA cos alpha. Kemudian untuk RA-nya kita uraikan menjadi RA cos alpha dan RA sin alpha. Dari sini teman-teman dapat merumuskan persamaan umum yang teman-teman dapat gunakan untuk menghitung gaya dalam yang terjadi sepanjang bentang dari portal pelengkung sirkular.
Jadi di sini untuk gaya normalnya atau nx, berarti kita akan mencari komponen yang memiliki orientasi yang sama dengan nx. Berarti di sini ada px sin alfa, kemudian ada ra sin alfa, dan ha cos alfa. Berarti nilai dari nx itu sama dengan px sin alfa dikurangi dengan ha cos alfa dikurangi dengan ra sin alfa. Kemudian, besarnya gaya geser yang terjadi pada titik X atau dx berarti kita harus mencari komponen yang punya orientasi sama dengan dx. Berarti di sini ada px cos alfa, ada ra cos alfa, dan ha sin alfa. Berarti nilai dari dx itu sama dengan px cos alfa ditambah dengan ha sin alfa dikurangi dengan ra cos alfa. Kemudian, yang terakhir adalah persamaan untuk momen yang terjadi pada titik X. Berarti teman-teman di sini lebih baik melibatkan komponen vertikal dan horizontal pada sumbu globalnya. Berarti ada komponen RA, ada komponen HA, serta ada komponen PX. Berarti momen yang terjadi pada titik X itu sama dengan RA dikalikan dengan X, kemudian dikurangi dengan HA dengan jarak vertikalnya yaitu Y, kemudian dikurangi dengan PX, jaraknya adalah setengah dari X. Sehingga persamaan ini nanti akan kita gunakan untuk mencari gaya dalam yang terjadi pada portal tersebut. Kita akan coba untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada salah satu titik pada bentang portal pelengkung sirkular tersebut. Contoh, di sini kita akan menghitung gaya dalam pada titik X sama dengan 1 meter dari tumpuan A. Jadi sudah kita ketahui X-nya sama dengan 1 meter, kemudian kita cari nilai dari Y-nya. Kita gunakan persamaan yang bersesuaian karena di sini kasusnya adalah portal pelengkung sirkular. Y yang digunakan adalah akar besar R kuadrat min dalam kurung X min R dikuadratkan. Diperoleh nilai Y sama dengan 3,317 meter. Kemudian untuk mencari alfa pada titik X sama dengan 1 meter di sini, kita gunakan tangan alfa sama dengan R min X per akar besar R kuadrat min dalam kurung X min R dikuadratkan. Diperoleh nilai dari tangan alfa sama dengan 1,508 dan apabila kita arkes tangankan akan diperoleh nilai alfa sama dengan 56,443 derajat. Kita dapat kembangkan untuk mencari nilai sin alfa dan cos alfanya dan diperoleh nilai sebagai berikut. Kita dapat gunakan persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya tadi untuk mencari nilai dari gaya normal pada titik X sama dengan 1 meter, gaya geser, serta momennya. Di sini kita peroleh nilai dari Nx sama dengan 1 meternya, itu sama dengan 12,495 ton, tekan, kemudian gaya geser pada titik X sama dengan 1 meter sama dengan 8,295 ton negatif dan momennya di sini sama dengan 16,5 ton meter positif. Lebih lanjut, teman-teman dapat menyelesaikan dan melengkapi perhitungan pada seluruh titik di sepanjang portalnya dengan inkremen 1 meter pada sumbu X-nya hingga akhir dari bentangannya, sehingga diperoleh nilai dari Nx, Dx, dan Mx-nya. Ketiga nilai ini akan kita jadikan bekal untuk menggambarkan bidang gaya dalam yang terjadi pada portal pelengkung sirkularnya. Setelah kita peroleh nilai dari gaya normal, gaya geser, serta momen pada titik X sama dengan 0 hingga X sama dengan 12 meter, yaitu pada awal hingga akhir bentangan dari portalnya, kita dapat menggambarkan bidang gaya dalamnya. Jadi kurang lebih wujud dari bidang gaya dalam yang dihasilkan akibat pembebanannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah untuk bidang gaya normalnya. Kemudian berikut ini merupakan bidang gaya gesernya. Dan yang terakhir adalah bidang momennya. Jadi lebih detailnya teman-teman dapat mengeplotkan nilai dari masing-masing gaya dalam yang terjadi yang bersesuaian
Dan kurang lebih teman-teman akan peroleh wujud dari bidang gaya dalam sebagai berikut.